Takutnya itu tekor aku pian rek kayak sakmene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para pini sepuh ingkang kawula hormati, para ustad, Al Ustad Muhammad Fauzi Ghaffur, dan malam hari ini spesial hadir termasuk sesepuh kita, Abah Yai Asy'ari. Yai, assalamualaikum Yai. Sendakep Yai ini. Kademen jenengan Yai. Alhamdulillah. Sendakep iki wis ngerapalno ilmune iki. Abah Yai Asy'ari salah satu sesepuh dari keluarga kita. Ingkang kula hormati dan saya banggakan semuanya sederek saya dari keluarga besar KR Ontorejo Bani Kiai Haji Mbak Abdurrahman. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kesekian kalinya kita pada malam hari ini bisa berkumpul lagi, nyantri lagi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam dengan gelora penuh semangat kita kumandangkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz, hadirin, para netizen, subscriber kita ya, KR Ontorejo, JKHK KR Ontorejo. Alhamdulillah pada malam hari ini tema kita adalah yang sekarang ini memang lagi booming ini Ustaz. Ini bulan November ya, Pak Domolot leres ya, udan-udan gerimis-gerimis tapi terop ucik wakeh ae. Iku kira-kira rezeki tamu musibah tayo apa kok undangan niku wadah nih lho Ustaz. Sing nyunatno, sing rabi, sing ulang tahun yo melok gawe undangan, ulang tahun nih undangan. Lah iku ya Allah. Alhamdulillah ya para jamaah, jadi tema kita hari ini adalah tentang istilah kita ini ada di Indonesia nih Ustaz. Bowoh ya. Ini tradisi kita Jawa ya, terutama tradisi Jawa kita. Bowohan itu pada malam hari ini tema kita yang kita angkat ini apakah termasuk sedekah, sedekah ataukah hutang? Ini yang sering kadang orang itu ya mungkin menggelitik di dalam hati. Nek oleh buwan akeh alhamdulillah, dilu ente nek wayahe balekno. Nah, wayahe balekno ya apa? Loh, apa dibalekno ta kan gitu pertanyaannya. Nah, tema kita itu malam hari ini tanpa berpanjang kata, kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan tema yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Jadi semangat nyantri lagi kita ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa like, subscribe, loncengnya. Ding ding. Biar kami semangat terus berkreativitas. Jangan lupa juga kami punya yang namanya grup sholawat KR Ontorejo ya. Ini dari keluarga kita sendiri. Barangkali para netizen itu punya hajatan Ustaz. Nggak usah mikir macam-macam, hubungi kami, manajer kita Abi Rozi, senior kita ya, Abah Rodi, insya Allah lah. Selama kita bisa longgar ya insya Allah kita hadir. Masalah kita kuli semua Ustaz. Ya duwe kerjaan, jadi nek diundang esuk lho wah ngawel gitu ya, esuk bengi tok. Nggih, monggo semangat, sholawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Sebelum ke tema, saya minta Ustadz Rodi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Ngoten Ustadz. Monggo, sumangga akan Ustadz Rodi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Malam hari ini mungkin agak sedikit berbeda format kita Ustadz. Jadi kalau selama ini kajian tunggal ya dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Fauzi Ghafur. Ini saya minta sederek-sederek ini nanti bisa memberikan tanggapan, gambaran dari sudut pandang yang lain. Dan mudah-mudahan nanti terakhir bisa kita konklusi menjadi sebuah solusi dan apa ya, mungkin acuan ya, acuan. Dan kedepannya bagaimana bubuan ini menjadi, apakah itu sedekah, hutang, tapi tradisi yang baik yang bisa kita kembangkan. Ngoten Ustaz. Monggo kula sumanggaken Ustaz Muhammad Fauzi Ghafur. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya muliakan panjenenganipun paman kula Kiai Asy'ari bin Kiai Haji Ahmad Khazin Ontorjo, dan saudara-saudaraku semua anggota CGHK yang mudah-mudahan selalu dalam naungan ridho Allah, selalu sehat walafiat, panjang umur yang bermanfaat dan barokah, amin. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sungguh sangat menarik materi yang kita kaji bersama. Masalah buwuan. Buwuan itu adalah kita sedekah atau memberikan sesuatu, baik yang berupa uang atau bisa jadi berupa barang, untuk kita berikan kepada seseorang yang punya hajatan. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu sebetulnya kita harus tahu awal mula adanya buwuan itu harus kita kaji dulu biar kita bisa menentukan
kira-kira termasuk hutang, sedekah atau sumbangan. Bubuan itu sebetulnya budaya orang Jawa, yaitu suatu bentuk penghormatan seseorang kepada tetangga atau saudaranya atau sesama muslim, membantu yang punya hajat karena memang biayanya itu besar sehingga dibutuhkan biaya banyak, maka kita sebagai tetangga, saudara atau teman itu menolong dengan memberikan bantuan, bisa berupa barang atau uang. Tetapi zaman dulu itu tanpa permintaan, jadi tetangga itu mengerti bahwa memang orang itu kalau punya hajat kita harus bantu tanpa undangan, tanpa permintaan, tanpa ulem-ulem, ya bahasa Jawanya. Nah, karena saking baiknya budaya Jawa khususnya, dan saat ini sudah hampir semua rata di Indonesia, tidak hanya orang Jawa, itu timbal baliknya kalau dibantu berarti harus membantu. Sangat tidak baik, sangat tidak sopan kalau kita dibantu terus tidak membalas membantu. Nek ditolong ya kudu nolong. Itu sangat erat sekali dengan budaya Jawa. Sehingga semakin lama budaya yang baik ini akhirnya bergeser sedikit demi sedikit. Banyak yang tidak paham, akhirnya memanfaatkan budaya baik ini menjadi sesuatu yang kurang baik jadinya. Sehingga saking hati-hatinya orang dulu, kalau ada orang hajatan atau syukuran, itu orang yang membantu itu dicatat biar nanti tidak lupa kalau dia punya hajat kita membantu. Itu pun tanpa permintaan, sukarela. Dicatat, orang itu membantu dicatat, saking hati-hatinya. Sehingga semakin lama ini semakin bergeser. Ternyata orang yang membantu tadi itu tidak semuanya itu sukarela. Ada yang membantu itu memang dalam rangka betul-betul lillah membantu, tapi ada juga yang membantu sifatnya itu adalah titip atau gantian. Besok kalau saya punya hajat tolong dibantu, saat ini saya membantu ini. Mohon maaf kalau di Jawa ini mungkin beda dengan di daerah Madura, Gresik itu beda. Yang saya tahu kalau di Jawa, kalau di Madura itu malah luar biasa. Saya sapi 1, saya beras 2 kintal, saya teropnya, itu begitu, tanggung begitu tadi. Tapi itu membantu dalam rangka gantian, besok tolong dikembalikan seperti itu. Semakin bergeser, akhirnya yang awalnya membantu dengan sukarela, akhirnya sekarang ada budaya dikasih nama. Jadi amplop kita buan tapi dikasih nama, biar yang punya hajat tahu kalau kita itu bawa berapa, dan besok biar dikembalikan lagi seperti itu. Akhirnya berkembang dan sampai akhirnya menjadi mata rantai yang sangat sulit diputuskan. Karena apa? Karena satu pihak membantu, kemudian orang ini mencatat dan mengembalikan dengan cara yang sama. Ini dikasih nama, yang bantu pertama, yang dibantu juga begitu, mengembalikannya dikasih nama. Akhirnya terus saling
nyaur, saling mengganti, nggak tahu sampai kapan. Dan bergeser lagi malah ada yang lebih ekstrim. Ternyata kalau yang membantu atau maksud saya yang sudah dibantu ini wafat, yang meninggal, itu anaknya yang dibilangi. Dulu bapak kamu punya gawe itu saya bantu segini. Berarti sekarang tanggung jawab anaknya. Yang tidak tahu apa-apa akhirnya kaget dan harus mengembalikan itu. Jadi ini apa ya, menjadi mata rantai yang nggak tahu sampai di mana, akan terus berkelanjutan. Dan apa yang terjadi kalau itu menjadi hutang dan yang punya tanggungan ini meninggal, terus nasibnya gimana kalau itu dihukumi hutang? Tetapi kalau kita hukumi sumbangan, ternyata tidak semuanya niatnya sumbangan. Oleh karena itu di sini saya hanya mengawali, tolong saya dibantu ustadz-ustadz ini karena memang ini masalah yang kompleks. Saya sendiri pun belum bisa mencari solusi terbaik ya. Oleh karena itu tolong dibantu dengan solusi menurut ustadz-ustadz ini. Mari kita kaji, kita selesaikan agar bisa menjadi acuan atau wacana agar kita bisa menjadi yang lebih baik. Kira-kira begitu. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi mengawali, membuka, sekaligus sedikit memberikan gambaran awal mula adanya bubuhan itu adalah semangat memberikan penghormatan, begitu ya. Bergeser menjadi sebuah tradisi, bergeser yang paling real saat ini adalah ada ulem-ulem, ada undangan pemberitahuan itu tadi. Jadi di situ ada yang memberikan juga ditulis nama identitas lengkap gitu. Nek gak lengkap ngono kadang moring-moring ya. Nah, iki tambahan iki Ustaz. Moring-moring. Oleh kepengin dirui lho kadang kan. Fauzi Guru. Cek kurang kok nang gak ero Fauzi Guru iki jek wakeh SMP. Ngono. Wah, kajian iki. Fauzi Guru SMP rumahe tengah sawah. Wedine oleh gak ero. Iki aja sampai ngono. Ngene kok Ustaz nggih, bergeser dan bergeser. Monggo ini diawali sudah seperti itu. Kira-kira pandangan dari yang lain dos pundi Ustaz? Mungkin yang pertama monggo Ustaz Arif terlebih dahulu. Ustaz Arif, monggo Ustaz. Nah, pakai ini Ustaz atau ini enteng. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tradisi buwuh sesuai yang dijelaskan oleh Ustadz Fauzi Ghafur. Dalam segi hukum ini memang benar bukan termasuk hutang piutang. Karena apa? Karena ditakutkan nanti ketika seseorang tersebut tidak mampu, maka akan berakibat berkelanjutan sangat fatal. Karena baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada salah satu sahabat yang meninggal dunia, ditanya dulu, hal indahul punya utang apa enggak? Hal indahud dain. Setiap sahabat yang meninggal ditanya masalah ini, apakah dia punya hutang? Kalau sahabat atau keluarganya bilang na'am, Rasulullah enggak akan sholati. Tidak akan nyolati orang yang punya hutang sampai hutang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi. Dalam hal sedekah juga begitu. Ketika sedekah, orang yang punya hutang, apakah wajib baginya mengeluarkan sedekah? Bagaimana hukum orang yang punya hutang mengeluarkan sedekah? Ini berkaitan dengan itu juga.
Orang yang punya hutang dan ingin mengeluarkan sedekah harus tahu hukumnya bagaimana. Karena dalam kaidah fikih, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan sesuatu tidak didasari syariat yang baik dan yang benar, maka setiap perbuatan tersebut akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram bagi orang yang tidak boleh, dalam kitab Busyra Karim menjelaskan tidak boleh orang yang mau sedekah tapi punya hutang. Kapan? Ketika orang tersebut hutangnya masih dalam jatuh tempo, sudah jatuh tempo, nggak boleh mengeluarkan sedekah. Kan yang berkembang di masyarakat, aku sedekah cek apa? Cek lancar rezeki ini. Kan banyak berkembang seperti itu. Sedekah rek utaku akeh, sedekah ae. Ya, kan seperti itu. Akhirnya Pak menggampangkan itu mang utang sedekah, utang nggak bisa. Itu nggih. Makanya utang sedekah rek utang maneh sedekah. Akhirnya apa? Banyak utang gak iso nyauri. Banyak utangnya gak iso nyauri dengan kaidah iku mangas tak sedekah nggih sedekah. Tak sedekah cek apa? Cek lancar rezekinya, kebalik. Padahal yang diwajibkan adalah nyaur. Hutang ini lebih baik daripada sedekah. Nggih. Nggih. Dan yang berkembang ngapunten di masyarakat masalah bowo ini memang sangat miris nih, bagaimana ya? Ketika pada satu masa akan memberikan keberatan berat bagi orang tersebut, ketika ada yang utang sakmene dan kembalinya kepada dirinya, aku biyen loh engke isi fulan niki ketika hajatan anake mantenan tak kei 1 juta seumpama nggih. Lah ketika dia bawa aku, lah kok mek 20.000. Nggih. Bahaya niki akan menimbulkan apa? Gharadul qalbi, akan hatinya akan jadi musuh kepada orang yang memberi bowohan tadi. Lah, ini kapan mana? Nggih. Kan banyak seperti itu. Makanya kaidah adat-adat yang berlaku ini mari kita kembalikan kepada syariat yang benar. Karena hajatan ini membantu, yang diterangkan Ustaz Fauzi tadi membantu, aslinya membantu. Dan membantu yang dimaknakan adalah sedekah. Ulama mengatakan as-sedekah ini kalau kepada orang yang membutuhkan, tapi kalau kepada saudara ini namanya silah. Bukan sedekah tapi silah namanya. Okay. Memberikan sesuatu kepada kerabat atau saudara. Adapun kepada orang yang membutuhkan namanya sedekah. Okay. Ya, masalah tadi sangat memberatkan, takut nanti kembali kepada tidak adanya ukhuwah bainahum. Akhirnya menimbulkan benci satu sama lain gara-gara buuan itu tadi. Gak sesuai apa yang dikasihkan dan yang dikembalikan. Takutnya itu takor aku pian rek kayak sakmene. Akhirnya getun buring. Mungkin itu saja yang dapat kawula sampaikan, kurang lebihnya ngapunten. Kita kembalikan kepada moderator. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ditambahkan, luar biasa, ada pandangan-pandangan dan ditambahkan. Intinya tadi ada bowoh itu yang jelas bukan hutang dengan beberapa dasar, dan juga yang bowohi itu hati-hati juga, jangan serta-merta itu dikatakan sebagai sedekah. Begitu ya. Sebelum ditambahkan yang lain, ditahan dulu. Barangkali ada satu saja pertanyaan, biar nanti saya tahan begini, barangkali yang ditanyakan itu dijelaskan oleh yang lain begitu. Yang mungkin ada yang Ustadz Fauzi, Ustadz Arif, Ustadz Rodi, Ustadz Said, Ustadz Karim gitu ya. Barangkali ada yang disampaikan para jamaah yang hadir di tempat ini. Barangkali ada? Ada. Monggo dari sinten? Monggo sini. Sini aja, ini aja. Tampil ke sini ya. Nah, sini. Monggo, ini aja, pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya mohon maaf, mau sharing ya sedikit, bertanya tentang buwuh tadi. Buwuh tadi. Sebenarnya mungkin banyak teman juga yang sepemikiran mungkin ya. Mungkin saya sendiri juga sudah pernah mengadakan hajatan yang sebelumnya juga pernah memberikan bauan kepada teman-teman. Nah, ternyata ketika saya setelah menikah dan pernah mengadakan acara hajatan, tingkat keinginan untuk bauh menurun. Tingkat jujur. Menarik. Ini jangan-jangan fenomena juga ini ya. Iya, makanya. Monggo lanjut. Mungkin tidak hanya pada diri saya nggih. Iya. Karena ada teman betul. yang juga sharing. Wis Sebenarnya mari, ya. hukum bowo itu wajib apa enggak sih? Nyauri apa enggak gitu nggih. Oh, satu itu ya. Satu. Satu itu wajib balik nyaurin ndak gitu. Nah, iya. Balik meneh hutang apa gak kan gitu. Oke, lanjut. Iya, betul. Kemudian yang kedua, ketika keinginan bowo kepada orang lain itu menurun, wis itu ae wis gak bowo ae. Iya. Soalnya aku wis mari. Nah, iya. gitu. Gak duwe gawe maneh. Gak duwe gawe maneh. Apalagi mungkin istilahnya anak memiliki anak perempuan, oh gak sunat berarti wis gak ono hajatan lagi. Iya, Baru iya. nanti ya. Jadi kayak planningnya ke depan itu wis halah wis gak bowo ae wis Oke. untuk Saya undangan-undangan tangkap yang sudah dua itu. datang ya. Baik. Nah, apakah kira-kira itu sebuah kesalahan atau memang itu sebuah Hal yang biasa. Ketidaksadaran yang lumrah terjadi dan itu harus kita rubah, membalikkan atau memberikan kebaikan lagi, atau memang wis gak apa-apa wis gitu aja gitu loh. Kira-kira gak balekno iku gak apa-apa ta ya apa ngono lho. Ini jujur ini. Nggih, barangkali nanti ada yang lain. Ya, gitu nggih. mungkin, Dua ya, poin itu itu dulu, ya. Ya, Oke. itu dulu. Terima kasih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kategori kemanten anyar iki, Ustaz. Jujur, tapi jujurnya ini saya yakin insya Allah mewakili banyak. Banyak orang yang seperti itu ya dalam hatinya ya. Wis gak digawe maneh. Wis gak gopo lah cara ngono gitu ya. Lah ini monggo hal-hal yang terjadi di kita ini sekali lagi saya tegaskan di sini, kita tegaskan bahwasanya kita mengangkat tema ini bukan menghakimi, bukan melarang karena kita tidak, tapi kita coba untuk mencari hal yang baik dan mengembalikan kepada yang baik-baiknya ini biar tahu semua begitu, supaya tidak lebih terperangkap, terjerumus yang malah membuat kita tidak baik, ujung-ujungnya hidup kita tidak berkah. Ngoten nggih Ustaz nggih. Monggo pertanyaan itu bisa ditanggapi sinten? Ustadz Karim, Ustadz Said. Monggo Ustadz Said dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon dengan apa yang telah dibahas pada malam hari ini tentang buwuh. Sebenarnya mungkin kita kembalikan saja sejarah buwuh itu seperti apa. Seperti yang tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fauzi Ghafur. Dan saya cari-cari istilah buwuh itu memang pertama kali muncul itu adalah dari adat orang Jawa. Kalaupun datangnya adat dari orang Jawa, tidak menutup kemungkinan itu juga berasal dari nenek moyang kita, tiada lain adalah dari para wali songo. Ada beberapa hal ini yang patut kita renungkan. Kenapa sih buwuh itu seolah-olah itu adalah sebuah ikatan timbal balik? Atau
seakan-akan menjadi sebuah hutang. Tergantung nanti kita lihat dari sudut pandangnya yang mana. Yang pertama adalah dari apa yang sudah tercantum dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Yang sebagai catatan menurut saya di sini adalah al-birru dan at-taqwa. Al-birru di sini berarti adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Bagaimana kita itu bisa bersikap baik terhadap tetangga, padahal seorang muslim dengan tetangganya harus saling berbuat baik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Salah satu caranya memuliakan tetangga kok tangga. Salah satu cara memuliakan tetangga adalah membantu ketika punya hajat ini hadir. Pertama hadir dulu. Apakah hadir saja? Tidak, tapi ta'awanu. Ada istilah saling membantu. Lah, membantu inilah yang menjadi polemik mungkin saat ini yang kita bahas. Berkembang luar biasa, yang awalnya membantu saling rewang lah bahasa ya. Bahasa di kita itu rewang. Loh, iku duwe gawe rewang, minimal ngadeg jadi terima tamu. Paling ndak iku rejek-rejek jajan. Tamune wis entek jajane jek akeh, iki tak gawane ya, iku sing beruntung iku. Ana teko, ana ngene iku ya. Ya, bagian pembungkusan. Bagian pembungkusan. Wah iki babagan. Ana ya. Iki sing bejo iki. Bejo. Ngewangi buyar acara jek akeh. Jajane dibungkus. Iku perkara lain nanti itu. Biar tak berkembang ya. Iya. Bawa sik. Bawa dulu. Kemudian membantunya bagaimana? Tenaga. Sing ngudek jenang ya. Ngudek jenang, kemudian sing sumpama itu kalau saya lihat dari sejarah literasi yang saya dapatkan, bahwasannya buwuh itu khusus istilah mendatangi tetangga atau kerabat yang kita kenal khusus untuk akad pernikahan, walimatul ursh, walimatun nikah. Ini ada bubuhan ya, tapi berkembang sekarang tidak hanya walimatun nikah, bahkan ulang tahun saja bubuh. Nah, ini repotnya di situ. Ya, saling membantu tenaga. Tentunya tidak semua orang itu bisa membantu tenaga, maka dibantulah dengan uang. Nah, yang disebut bubuhan. Padahal kalau kita lihat sekarang pun, tadi sudah disinggung oleh Ustadz Fauzi bahwasanya tidak harus uang bubuh itu. Gula, kalau di Gresik saya tahu sendiri. Di Gresik itu, terutama di daerah istri saya itu, ya, itu kalau ada orang punya hajat, bukan membawa uang, iya ada, tapi ada hal yang lain, tetangga-tetangganya itu membantu membawa beras. Kalau di sini tarik gua beras, sopo sing nati, ya. Kalau di sana tidak, ada hajatan apapun bawa beras. Lah orang yang punya hajat ganti memberikan nasi yang sudah matang. Kira-kira ya soro ini, podo soro nih. Tapi seneng. Kenapa kok seneng? Karena ada nilai ta'awanu 'alal birri, kebaikan. Take and give lah bahasanya. Saling memberi dan juga saling
menerima. Apalagi dalam Quran surah napa niki An-Nisa ayat 86. Nggih, sekedhik. Nggih. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika apabila kamu diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, fahayyu maka hormatilah bi ahsana minha aw rudduha. Aw rudduha. Kita balas juga kebaikan orang itu dengan kebaikan yang diberikan. Ini perintah ini. Cuma tidak mesti berupa uang. Masalahnya di situ. Tadi disebutkan kalau saya itu tadi membantu 1 juta, maka nanti kalau saya punya hajat, kamu juga harus membantu saya 1 juta. Itu membantu apa menagih hutang lah. Ini Berarti harus Iya. ada saling mengerti harus saling mengerti. antara yang punya Ini, hajat iya, dengan yang betul. boboh tadi. Yang Pertanyaan tadi loh Ustaz. Iya. Yang terjadi Bukan di hutang ya, masyarakat yang jelas kita, ya. Yang terjadi di masyarakat kita itu memang menganggap buruan itu adalah hutang. Ini bahaya sekali. Bahaya. Ya. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Apa maksudnya takwa di sini? Pasti di situ adalah ada wujud sebuah walimah. Ada wujud sebuah walimah yang awalnya nikah kemudian berkembang menjadi tidak hanya sekedar walimatul urus saja. Nah, apalagi salah satu kewajiban sebagai seorang muslim apabila mendapat undangan maka wajib hadir. Walimatul urusnya. Ditekankan Nah, yang itunya ini, loh ya, ya. kalimat. Jadi Nanti harus ditekankan Ustaz Rosi hadir. nanti. Nanti bantuan, mestinya memang kalau kita sudah dibantu, mosok sih awak dewe gak gelem bantu. Nah, Loh kok cie, loh bahasane wong itu kan wong Jawa, Ustaz, kok cie? fenomena yang nomor 2 itu tadi loh. Aku wis mari males ya kate bawa. Berarti kurang menggelorakan. Iya, kurang tolong menolong tadi. Tolong menolongnya. Apa Sama, tadi? Saya juga Iya, kayak gitu watawanu. kadang-kadang. Nah. Iya. Iya. Kurang Tadi menggelorkan tolong menolong. Niatnya tolong menolongnya Kita arahkan Dibalik niatnya nomane. itu kita kembalikan Iya. dia menolong saya maka saya pun harus menolong orang Itu yang saja. menolong saya. Itu saja. Sementara dari itu ya. saya. Nggih. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah menjawab, tapi nanti terakhir ada konklusinya yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fauzi Ghaufur. Kita selingi lagi dengan tadi sempat dibacakan surat apa nih Ustadz? Nyontolong Ustadz Rodi agak diberikan dengan sedikit nada iramanya, suratnya dibaca, monggo Ustadz. Coba dicari dulu Ustadz. Nah itu tadi nggih. 2 pertanyaan, hutang apa enggak, tadi Ustadz Arif juga sudah menyampaikan, diperjelas ditambahkan oleh Ustadz Said ya, menekankan kepada kita sesama muslim bertetangga itu harus saling tolong menolong niatnya. Harusnya yang punya hajat niatnya juga harus ditata. Sampun ketemu Ustadz? Sampun, monggo Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, sampun? Oke. Alhamdulillah tadi dibacakan dengan irama yang syahdu dan indah sekali. Dan untuk lebih memberikan semangat, kami minta ada sedikit sholawat Nabi, ya. Gitu ya Ustadz ya, Ustadz Rozi ya. Tapi sholawat Nabi biar agak lebih semangat, gak ngantuk. Mikir buwan, wah iya rek buwan ku wahake. Ayo sholawat Nabi biar syafaat kita jaga betul ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sentak suarane kira. Monggo mriki. Sing korek ganti tadi keyboard. Supaya tidak kelihatan karaoke, itu kameranya bisa di-shoot itu ya. Iya. Mestinya ke depan next ditata lah. Sing orjen niku melok tampil lungguh ngono. Ini pakai ini Ustaz, pakai ini. Tutup.